Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Sehat-sehat kan? Wah, tak terasa kita telah masuk pada semester genap. Sudah siap anak-anak ibu untuk belajar? Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Ibu Warni. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita lanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anak ibu kelas 3 SD. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran yang ke-7 dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Sebelumnya, bantu channel Guru Cerdas ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sekarang kita masuk pada materi pelajaran yang ke-7, hati tentram dengan berperilaku terpuji. Nah, pada materi ini kita akan membahas A. Ikhlas dan B. Mohon pertolongan. KD 3.5 memahami perilaku tawaduk, ikhlas dan mohon pertolongan. Oke, disimak materi ini sampai selesai ya. Sekarang anak-anak ibu coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, seorang anak laki-laki sedang berdoa setelah melaksanakan sholat. Pada gambar yang kedua, juga seorang anak perempuan sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada gambar yang ketiga, seorang anak laki-laki sedang memberikan uang kepada pengemis. Dan pada gambar yang terakhir, seorang bapak sedang bekerja di kebun. Membantu orang lain atau bekerja harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. A. Ikhlas. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan kita pada perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Berikut ciri-ciri orang yang ikhlas. 1. Melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan pamrih. 2. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak mudah mengeluh. 4. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. B. Mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selainnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah yang dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan dikala senang maupun susah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Sebaiknya kita berdoa setelah melaksanakan sholat dan disertai kesabaran menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya untuk tugas anak ibu di rumah, ayo berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar. Baiklah anak-anak ibu, demikian dulu materi kita kali ini, yaitu tentang ikhlas dan mohon pertolongan. Kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.